aksi nyata modul 1.1 berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam lingkungan sekolah dan kelas. Saya, Iwayan Irwan Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung. Jadi, yang melatar belakangi saya melakukan kegiatan aksi nyata modul 1.1. Menurut KHD, guru hanya sebagai menuntun kekuatan kodrat anak dan agar bisa bertumbuh secara optimal. Pendidikan memanusiakan manusia. Pendidikan yang berpihak pada anak, berorientasi pada kepentingan anak, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek dalam peran utama pendidikan. Dalam KHD, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sejatinya menuntun anak dengan kodrat alam dan zamannya sendiri. KHD memposisikan guru sebagai seorang penuntun yang bisa membantu dalam persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi cikal bakal peradaban yang akan membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Jadi, perasaan saya selama melakukan perubahan setelah mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara dominan, saya merasakan senang dan terharu. Mengapa demikian? Mengingat siswa adalah sebagai individu yang unik dengan segala potensi dan kekuatan kodratnya. Di sanalah indahnya tugas seorang guru melakukan diagnosis dan menemukan kebutuhan siswa sehingga bisa merancang kegiatan yang bisa menuntun kodrat siswa sejatinya. Selain itu, saya juga mencoba melakukan perubahan-perubahan kecil, baik itu secara klasikal, kelompok maupun individu, dengan cara-cara yang sederhana namun menyenangkan. Perubahan yang saya lakukan di sekolah itu ada 4. Meliputi yang pertama, melakukan pembiasaan positif keseharian siswa di sekolah. Yang kedua, pemberian layanan BK sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, layanan BK yang berbasis komputer. Yang keempat, layanan BK yang berpihak kepada siswa. Pembiasaan positif siswa. Pembiasaan positif keseharian siswa di sekolah yang saya lakukan, yang pertama, menanamkan pola 5S pada siswa, yaitu penerapan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, secara kontinu melakukan kegiatan kebersihan di lingkungan untuk menjaga kebersihan sekolah maupun lingkungan sekitar. Biasanya dilakukan setiap hari Jumat sebelum jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, melakukan kegiatan upacara bendera untuk menanamkan sikap nasionalisme kepada bangsa melalui kegiatan upacara bendera. Biasanya dilakukan setiap hari Senin dengan peserta atau dari siswa secara bergilir. Yang keempat, melakukan kegiatan sembahyang bersama di halaman sekolah ataupun di aula sebelum jam pelajaran dimulai dan melaksanakan kegiatan persembahyangan setelah jam pelajaran selesai pada jam pulang. Yang kedua, layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal-hal yang saya lakukan dan terapkan di sekolah yaitu mulai dari penyediaan atau perubahan pada ruang BK, di mana saya membersihkan ruangan BK atau menciptakan ruangan BK yang nyaman sehingga siswa tidak enggan lagi datang ke BK untuk berkonsultasi ataupun menerima layanan. Yang kedua, layanan BK yang berpusat kepada siswa. Jadi segala pemberian layanan itu berdasarkan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah sebelum pemberian layanan melakukan asesmen kebutuhan siswa untuk mendata kebutuhan-kebutuhan siswa yang menjadi skala prioritas. Yang keempat, melakukan diagnosis gaya belajar siswa
untuk menemukan atau menggali atau melihat kebutuhan atau gaya belajar siswa, baik itu gaya belajar visual, auditory maupun kinestetik yang bisa digunakan oleh guru ataupun teman-teman yang lainnya dalam pengelompokan siswa di kelas. Yang ketiga, layanan BK yang berpihak kepada siswa. Hal-hal yang saya lakukan atau perubahan yang saya lakukan di sekolah, yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat berkaitan dengan program-program BK yang akan dilakukan. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan orang tua siswa jika ada hal-hal yang perlu disampaikan atau informasi yang perlu disampaikan kepada orang tua. Lakukan konferensi kasus dengan kepala sekolah maupun rekan-rekan guru semuanya jika ada anak-anak siswa yang bermasalah dan tidak bisa diselesaikan di guru BK. Yang ketiga, lakukan konseling individu maupun konseling kelompok sesuai dengan kebutuhan dan dengan suasana yang santai dan nyaman. Berikut adalah testimoni guru dan siswa. Om Swastiastu, kenalkan nama saya Budi Nuryo. Di sini saya sebagai teman sejawat dari Pak Wayan Nirwan Setiawan selaku calon guru penggerak. Izinkan saya memberikan pendapat untuk melakukan kegiatan ini, di mana dalam proses pemberian bimbingan layanan bimbingan daring sudah banyak ada perubahan dan siswa semuanya senang mengikuti layanan bimbingan daring. Terima kasih atas Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ridho Dananjaya, kelas 9F SMP Negeri 4 ini. Saya ingin memberikan pendapat yang berkaitan dengan layanan BK yang diberikan oleh Bapak Irwan Setiawan. Kegiatan BK dikemas dengan baik dan menyenangkan. Saya juga senang mengikutinya. Selain itu, saya juga diajarkan cara menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Terima kasih, Pak. Baik, demikian aksi nyata modul 1.1 dari saya. Semoga video ini bisa diterima. Sekian dari saya. Terima kasih.